Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan, saya Kuni Bariroh. Saya adalah calon guru penggerak dari SDN Erlangga 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi konseptual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di video ini saya akan membahas tentang pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah anak bangsa Indonesia yang jenius. Saat muda beliau mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Sekolah Kedokteran Belanda di Batavia. Coba kita bayangkan, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja harus bersyukur. Tapi Ki Hajar Dewantara bisa sekolah di Sekolah Kedokteran Belanda. Di Belanda, akses buku dan tulisan-tulisan orang hebat dan bijak dari seluruh dunia lebih lengkap dibandingkan di Indonesia waktu itu. Di sana beliau belajar mengenai riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Semboyan pendidikan Indonesia yang terkenal dari beliau adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang disebut dengan Triloka. Di video ini akan dibahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah mulai dari hal paling dasar, yaitu tujuan pendidikan. Coba deh, menurut kita tujuan pendidikan itu apa? Supaya pintar, atau supaya mendapatkan nilai bagus, atau agar mendapatkan ijazah untuk kerja kelak saat sudah dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, poinnya itu ada 2, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima mulai dari filsafat agama sampai ilmu pengetahuan psikologi modern. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seharusnya memerdekakan manusia yang menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Poin kedua yaitu Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar Dewantara menyebut ini sebagai filosofi Tri Rahayu. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Contoh, jika kita berhasil menjadikan diri kita menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia, maka lingkungan sekitar, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kita jadi lebih baik hidupnya. Lalu, jika di sebuah daerah keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju. Selanjutnya, jika daerahnya maju, negaranya pasti juga maju. Semuanya itu terhubung dan harus dimulai dari diri kita masing-masing. Poin ketiga, Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai trikon, yaitu pendidikan itu seharusnya kontinu, konvergensi, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita pelajari dari masa lalu. Belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% saja setiap harinya, hasilnya akan luar biasa buat hidup kita kelak. Konvergen artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber, mengambil ilmu dari luar zona nyaman kita. Kita harus menambah terus pengetahuan kita. Ki Hajar Dewantara sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep pendidikan luar seperti Maria Montessori, Froebel, atau Rabindranath Tagore. Namun, meskipun beliau mendorong kita buat belajar dari luar, ada prinsip terakhir, yaitu konsentris. Belajar dari luar itu boleh, harus malah, tapi jangan lupa disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar Dewantara sendiri, meskipun sudah banyak mengambil ilmu dari luar lalu membuat filosofi sekeren itu, namun prakteknya tetap disesuaikan dengan konteks di Indonesia pada zaman itu.
Dalam implementasinya di kelas, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pendidikan harus berpusat pada siswa. Yang kedua, pendidikan harus menyenangkan dengan cara bermain sambil belajar dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan berkreasi. Yang keempat, membangun kolaborasi yang baik antara siswa, warga sekolah, dan juga orang tua. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sebagian besar wali murid masih berpikiran bahwa anak yang pandai identik dengan nilai akademis yang baik. Hal itu tentu kurang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena sejatinya setiap anak adalah unik, setiap anak memiliki kompetensi masing-masing. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan terhadap wali murid, bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Setiap anak dianugerahi kecerdasan yang beragam. Cerdas tidaknya seorang anak tidak bisa dilihat hanya dari sisi akademis di sekolah. Anak yang mampu membawa dirinya untuk ada perubahan yang tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budi pekerti itu adalah salah satu anak yang cerdas. Yang terpenting adalah bagaimana menemukan kemampuan lain yang dimiliki